Terima kasih, Ibu Azri. Okay, so you have already told us about a couple of things. I think I'm going to give some follow-up questions first. So you told us that you want to be a lecturer. Could you please tell me where and in what program? Uh, sorry, sorry. May I use earphone first? Yeah, Okay, please. right. Well, so you just told us that you wanted to be a lecturer. So could you please tell me in what university and what's the study program? Yeah. Thank you. I want to continue my study in Monash University, majoring Master of No, Education. no, no. I mean later after graduation, you said you wanted to be a lecturer, right? Oh At what yes. Oh university? sorry. Mhm. Yeah, I want to be a lecturer in Plasmart University in my major, in my background in physics education department. Have you checked the ratio? Because I heard that actually UMS now has so many lecturers already. So what makes you sure that after graduation you will be able to get into that university as a lecturer? I'm afraid it's already full. Thank you. When I tried to discuss with the head of the program, the study program, yeah, she said that the rector that focuses on digital is still limited. So that's why uh, I I think it is a good chance for me to learn about this major. So hopefully when I finish my study, I can go back to my university to teach about digital learning. Okay. Have you checked the ratio of the lecturers and the students? Yeah. Now the ratio and uh, the student and the lecturer, I think there is a chance to be a lecturer because I think uh, still not balanced between Can you please mention the number? the number the the number of the lecturer there is around 20, and then the number of the student is 100, around 100 for one Okay. year, academic year. Well, so I guess it's still ideal because if a university has too many lecturers, actually they will be struggling as well in terms of accreditation. And I think instead of, working at UNS, there is still some other universities I think that are in need of lecturers, right? So why don't you just, for example, contribute yourself, let's say in East Indonesia, in NTT, or perhaps like Papua? I think that they need more lecturers rather than Java, especially like UNS. Okay, thank you. The reason why I choose Sebelas Maret University or my previous university is because during my study there, yeah, implementing digital learning is still limited. So why I should choose to other universities. So that's why uh, uh, becoming a lecturer there, maybe it will be useful. Then I have to move to other universities. Okay. But actually, from your answer, we can also assume that if, like big university like UNS also needs more lecturers, like let alone small universities or let's say like universities outside Java. So why don't you just, think of the urgency, the level of urgency? I think they will need more because the more you develop the urban city like Surakarta or Solo, the more left behind they students living in small cities or like in rural areas. So you will actually like just expand the gap between big cities and small cities. Okay, thank you so much. So becoming a lecturer is not about about the places like a big city or the rural area, but when I become a lecturer, yeah, I can generate the professional good teachers too the teachers can educate or can teach to other areas, especially rural areas. I think that's why I choose uh, this university to be my destination after graduating from the university. Okay. I actually I was thinking about, the possibility of you going out of your comfort zone. I would say that now, instead of working at state schools, you actually like prefer to work at, private schools.
We know that private schools tend to be better in terms of the well-being of the teachers, right? So why don't you just choose, for example, like to be a civil servant, or let's say you work at, like civil, public schools or national schools where you actually can really contribute, because we know that private schools have so many talented teachers and they paid quite well compared to state schools. Thank, thank you so much. Uh, Talking about becoming a lecturer is not only about salary, but uh, about passion, because I really like to share my knowledge and my experience to others. And then I believe that teaching is my passion. So that's why I want to be a lecturer. And then based on my issues I found during teaching, yeah, that I know that not all teachers are expert in using technology. So that's why uh, creating or generating professional teachers is the main issue to No, adapt. no. My question is your decision now. So Uh-huh. why don't you decide to be a teacher at public schools? I mean, at national schools. It's like you don't want to get out of your comfort zone. Uh, because if I just make, sorry, thank you. I got the question. Because when I just being to become a teacher, so yeah, I only share my knowledge only for the school. But when I try to be a lecturer, I can create or generate more professional teachers. So maybe um there will be more Okay. school that implement teacher Okay. relationships. Yeah. Let me clarify my question. So, saya membandingkan mengapa Anda tidak memilih untuk menjadi guru di sekolah negeri. Yang saya tahu kan Anda di sekolah swasta ya, Mas ya? Oh iya, sorry. Ya, kenapa Oh tidak ya. di sekolah negeri saja yang memang tantangannya lebih banyak, tapi kontribusi Anda lebih nyata? Karena di Oh, sekolah swasta itu gurunya bagus-bagus banget, Mas. oke. Thank you. Uh, Tadi ada miss, mohon maaf apabila salah memahami. Oke, baik. Terkait kenapa tidak memilih menjadi PNS atau P3K, karena memang saya dari awal bertekad untuk menjadi seorang dosen, sehingga memang ketika ada pilihan-pilihan tersebut, saya tetap bertekad kuat untuk menjadi seorang dosen, karena saya rasa isu yang terberat adalah bagaimana mencetak generasi guru yang kreatif, kemudian yang adaptif, dan juga interaktif dalam proses pembelajaran. Karena saya merasa sendiri ketika dihadapkan dengan pembelajaran yang ada, saya menemui beberapa isu yang nyata, khususnya ketika saya baru lulus, kemudian dihadapkan dengan pandemic era, dan most of teacher itu masih gagap dalam menggunakan teknologi, kemudian murid-murid juga menggunakan gagap dengan teknologi, itu membuat saya merasa tergugah ketika memang hal tersebut terjadi, maka Oke, bagaimana oke. membuat menjadi Ya, seorang dosen baik. menjadi Terima kasih. Itu kan kalau dibandingkan ini ya Mas ya, dengan kebutuhan di institusi perguruan tinggi seperti itu. Baik, alasan itu bisa saya terima Mas. Lalu kenapa Anda tidak memutuskan untuk jadi guru di daerah Anda? Tadi kan Anda sampaikan Anda ini orang daerah. Mengapa tidak misalnya mengajar di daerah Warureja lagi seperti itu Mas? Mengapa kok malah memutuskan untuk berpetualang di kota besar yang di sana sudah banyak orang-orang talented Mas? baik. Terima kasih. Itulah alasan kenapa saya harus atau berpindah ke daerah lain, di mana ketika saya berpindah atau bekerja di tempat-tempat daerah yang khususnya fasilitas teknologinya sudah mapan, saya bisa belajar lebih bagaimana di sekolah-sekolah tersebut mengadaptasi atau menggunakan teknologi. Contohnya ketika saya move to South Tangerang, saya benar-benar belajar dapat banyak, khususnya terkait bagaimana penggunaan Google Classroom secara efektif, bagaimana menggunakan gamification atau permainan-permainan dalam pembelajaran, kemudian bagaimana efektif dalam membuat pembelajaran yang interaktif dengan game-game baik online maupun offline. Kemudian di sekolah yang saya baru ini, saya mendapatkan ilmu yang baru bagaimana menggunakan learning management system dengan Teams, kemudian bagaimana memberikan tugas secara online, yang mana saya kurang didapatkan ketika memang saya kemarin terjun di daerah-daerah, karena memang di daerah-daerah ya khususnya di daerah saya masih belum bisa atau masih belum untuk mengadaptasi teknologi-teknologi tersebut. Oke, berarti sejauh ini Anda dapatkan paparan dari teknologi tersebut dalam pembelajaran itu melalui pekerjaan Anda saat ini.
Benar sekali. Nah, Oke, sayang sekali ya Mas, untuk mendapatkan itu Anda harus bekerja dulu, baru kemudian Anda dapatkan. Karena pada kenyataannya sekarang banyak sekali Mas training-training untuk hal itu gitu loh. Jadi bahkan guru-guru di daerah pun sudah bisa mengakses itu loh Mas, karena di YouTube juga sudah banyak. Banyak konten creator juga kan sekarang yang guru-guru ya itu di TikTok juga berseliweran seperti itu, training juga. Bahkan sekelas seperti misalnya untuk British Council itu juga memberikan training loh Mas untuk guru-guru seperti itu. Jadi untuk tahu teknologi tidak harus bekerja di sekolah swasta Mas. baik, terima kasih Ibu. Namun memang faktanya benar bahwa beberapa akses teknologi pendidikan atau gamifikasi memang diberikan secara gratis seperti di British Council dan sebagainya. Namun di beberapa uh, platform seperti Twinkle, kemudian Marshall Cavendish Cambridge ya, itu tidak bisa didapatkan secara free yang memang harus didapatkan melalui license atau lisensi yang mana tersebut secara biaya dan aksesnya juga tidak bisa diakses oleh semuanya. Sehingga itulah yang saya dapatkan. Untuk terkait training-training, alhamdulillah saya juga mengikuti beberapa training-training yang diselenggarakan baik oleh digital platform seperti Ruang Guru maupun uh, komunitas PGRI terkait Oh, ya, gamifikasi ya. dalam. Sepertinya Anda sangat tertarik sekali ya ke bidang teknologi dalam pendidikan. Boleh tolong ceritakan nanti Anda tugas akhirnya apa? Apakah bentuknya riset juga? Kalau risetnya tentang apa? Baik, terima kasih Ibu. Terkait riset yang akan saya lakukan, saya akan melakukan bagaimana yaitu effectiveness gamified learning in physics lesson in secondary level, especially in teachers perspective. Jadi saya ingin melihat bagaimana perspektif guru-guru dalam penerapan gamifikasi atau permainan yang diaplikasikan dalam pembelajaran fisika, karena memang selama ini yang saya ketahui ketika saya berbicara dengan teman saya, kemudian saya juga ada di lapangan, bahwa proses fisika selama ini adalah membosankan berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan juga, sehingga semoga dengan ini juga bisa meningkatkan awareness dari guru-guru untuk Oke, jadi yang penerapan. ingin Anda cari tahu efektivitasnya atau POV dari guru, Mas? Iya, POV dari guru terkait efektivitas dari pembelajaran learning ini. Ketika memang ternyata meningkat, akhirnya itu pun hanya memberikan gambaran bahwa ternyata efektif dalam pembelajaran. Boleh tolong diceritakan metode penelitiannya dan juga novelty-nya apa? Ini penelitian yang sudah cukup common ya, Mas ya. Anda ketik saja di Google Scholars muncul banyak, Mas. Oke, baik. Terkait riset metode yang akan saya lakukan adalah menggunakan kualitatif, di mana data-data diperoleh dari proses interview dengan beberapa guru yang ada, yang guru khususnya guru mata pelajaran fisika di level secondary. Kemudian selain itu juga dengan melakukan observasi. Ketika memang posisi saya ada di Australia, maka saya bisa join untuk melakukan observasi dengan menggunakan fasilitas Zoom atau dengan rekaman proses pembelajaran. Kemudian dari situ maka dengan ketika efektif kemudian uh, dari proses analisis yang telah dilakukan, harapannya nanti akan diperoleh seberapa efektif, kemudian faktor-faktor penunjang efektifnya apa, dan apa yang perlu juga untuk ditingkatkan dari proses penerapan gamifikasi dalam pembelajaran fisika tersebut, yang nantinya Nov- bisa berdampak dalam pembelajaran ke depannya. Oke, novelty-nya apa, Mas? Karena ini topik penelitian yang sudah sangat common. Uh, Novelty-nya adalah bagaimana penggunaan gamifikasinya. Nanti uh, saya uh, saya berencana untuk menerapkan untuk tiap sekolah beberapa sekolah menggunakan gamifikasi atau aplikasi tertentu, kemudian sekolah lain dengan aplikasi tertentu, kemudian kita melakukan comparing mana yang lebih efektif, apakah memang dua-duanya atau salah satu, dan faktor-faktor apa yang mendukung sehingga proses penerapannya itu efektif. Jadi, untuk guru yang ingin Anda teliti ada berapa orang dan di berapa sekolah, Mas? Kenapa kok tiba-tiba ada komparasi seolah-olah ini studi komparatif? Ya, untuk rencana berapa sampel yang akan saya lakukan, minimal untuk sampelnya adalah 10 guru dengan di 10 sekolah, yang mana nanti akan terbagi dalam uh, dalam tiga atau sekitar dua atau tiga aplikasi yang berbeda, yang nantinya kemudian akan dibandingkan cara efektivitasnya dan juga perspektif dari guru tersebut.
Anda riset ini dapat waktu berapa bulan, Mas, dari Monash? Eh, untuk riset sendiri akan dilakukan berdasarkan studi plan yang ada atau handbook yang saya baca bahwa uh, Monash University itu menyediakan untuk riset pathway itu di semester terakhir. Jadi ada sekitar 6 bulan untuk bisa menyelesaikan studi ini. Oke. Saya yakin topik ini belum Anda komunikasikan dengan calon supervisor ya, Mas ya? Iya, seperti yang Oke. saya sebutkan sebelumnya, memang saya belum menghubungi Mhm. dosen terkait, namun saya Oke, sudah oke. mencoba membaca apa yang Mhm. telah Iya, iya memang. direview. Iya, ini terlihat juga Mas karena dari riset plan Anda tadi masih rough sekali ya Mas ya untuk S2 Anda ingin mewawancarai 10 guru di 10 sekolah, Anda akan melakukan observasi juga dan interview. Saya nggak yakin itu bisa selesai Mas ya karena 6 bulan itu nanti termasuk untuk biasanya sidang juga, termasuk untuk data analisis dan lain-lain gitu. Jadi kadang efektifnya tuh cuma sekitar 3 sampai 5 bulan saja Mas gitu. Oke, kalau saya lihat ya Mas, jujur aja, sorry to say that your research topic has like quite, I would say like not really progressive, I would say. Saya menempuh S1 juga di bidang pendidikan dan topik ini sudah banyak diteliti, Mas. Apalagi sekarang Anda mau S2 meneliti tentang ini, di mana saat itu pun teman-teman saya yang S1 sudah meneliti tentang ini. Ya, jadi ini topik yang biasanya untuk jenjang S1, Mas. Dan Anda untuk S2 di Monash lagi jauh-jauh ke luar negeri, supervisor Anda nanti sudah levelnya itu yang advance sekali, Mas. Jadi untuk topik-topik yang advance, mereka akan tertarik seperti itu. Tapi untuk di level gamification, apalagi tadi dibawa ke AI, ini jujur aja topik yang sudah cukup lama, Mas. Gitu. Jadi semakin kami melihat tidak worth it untuk kemudian menyekolahkan Anda dengan topik ini jauh-jauh sampai Australia, Mas. Karena kan satu yang kita berangkatkan ke luar negeri itu setara dengan 10 ya, Mas ya. Menurut Anda seperti apa, Mas? Baik, terima kasih Ibu. Terkait topik yang saya teliti, saya rasa masih berkaitan dengan apa yang ingin saya bawa, bahwa eh, proses digitalisasi pendidikan sebenarnya sangatlah luas sekali, Ibu. Bahwa dari pengertian sendiri bahwa digital learning adalah bagaimana penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan memang saya berfokus pada eh, gamifikasi karena pada nyatanya atau di lapangan sendiri proses pembelajaran fisika masihlah sangat masihlah sangat tradisional atau konvensional, hanya sehingga dengan proses-proses ini harapannya itu bisa uh, meningkatkan antusias atau ketertarikan terhadap proses pembelajaran fisika, yang mana memang di lapangan sendiri saya melihat ketika saya bertanya kemudian uh, saat ini pekerjaan saya ini juga memang masih sangat kurang, padahal Oke. teknologi pun masih Mhm. sudah Oke, terfasilitasi ya dengan baik. baik Mas. Di sini kan tercatat Anda sudah berkeluarga ya Mas ya. Nanti rencana saat studi apakah ingin membawa keluarga? Oke, baik Bu, memang saat ini saya sudah berkeluarga dan kami berdua dan kami berdua memiliki komitmen yang kuat, dan kami setuju untuk belajar bersama, dan kebetulan istri saya juga akan melanjutkan proses doctoral degree di uh, Australia juga, sehingga nantinya saya akan bersama istri untuk, jika saya diterima, saya akan bersama istri untuk belajar bersama di Australia. Istrinya saat ini sudah dapat pendanaan dan juga sudah dapat kampusnya. Iya, alhamdulillah untuk istri sudah mendapatkan pendanaan, sudah mendapatkan program beasiswa dari universitas yang dituju, sehingga Oke. tinggal saya untuk memenuhi Artinya terlepas apapun keputusan atau hasil dari LPDP, Anda akan tetap berangkat ya dengan istri Anda. uh, untuk hal tersebut. Saya pastinya akan tetap untuk berusaha untuk mendapatkan beasiswa mungkin di batch-batch selanjutnya, karena pada awalnya memang sebelum saya menikah pun memang saya mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi dosen memang, tapi saya kemarin-kemarin terkendala terkait proses bahasa yang saya gunakan, bahasa yang saya kuasai, sehingga alhamdulillah saat ini saya sudah mendapatkan batas minimal syarat untuk mendaftarkan, sehingga saya
akan tetap berusaha untuk mendapatkan beasiswa untuk mengejar Mhm. cita-cita yang Oke, ingin ya. gitu, Pak. Seandainya nanti saat studi Anda terkendala bahasa gimana, Mas? Karena di Indonesia itu untuk IELTS 7 ataupun 6,5 itu kadang belum bisa menjamin kita bisa memahami ya semua yang diucapkan native speakers. Jadi sangat mungkin karena pengaruh aksen dan lain-lain kita terkendala di perkuliahan. Itu kira-kira gimana, Mas? Ya, pastinya namanya belajar itu tidak mengenal waktu, sehingga pada dasarnya saya akan terus belajar untuk mengimprove skill bahasa saya. Untuk saat ini saya juga mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris yang harapannya memang itu juga bisa mengencourage my skill in English terkait dalam proses pembelajaran dengan bantuan-bantuan teknologi juga pastinya dapat juga untuk mengatasi kendala seperti merekam dalam proses perkuliahan ketika memang ada misinformation dan sebagainya yang nantinya bisa saya ulang kembali ketika pulang ke rumah dan sebagainya. Itu salah satu uh, hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi keterbatasan bahasa dalam proses perkuliahan. Oke. Kalau dilihat dari CV Anda, sepertinya ini kan Anda high achiever ya, Mas ya. Anda bahkan dari SMA sudah menjadi aktivis, apalagi saat kuliah seperti itu. Dan sepertinya Anda juga memiliki banyak sekali prestasi gitu ya, Mas ya. Apakah memang sejauh ini Anda tidak memiliki kendala dalam hidup, Mas? Atau apa sih ada tidak titik terendah Anda yang pernah Anda hadapi sejauh ini? Baik, terima kasih Ibu. Bahwa pastinya setiap manusia atau setiap orang pasti memiliki kendala yang memang tidak semua orang juga tahu karena memang itu bagian dari pembelajaran diri. Untuk titik terendah yang pernah saya dapatkan adalah ketika memang saya harus belajar bahasa Inggris, fokus untuk belajar bahasa Inggris di kampung Inggris, yang mana saya harus memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan memang harus fokus karena memang untuk mempelajari suatu hal dibutuhkan fokus lebih. Dan pada saat itu memang saya juga harus menggunakan tabungan yang saya miliki untuk tetap bertahan belajar di sana, dan alhamdulillahnya saya bisa melewati itu semua dan meraih apa yang memang saya targetkan. Oke, ya. Kalau dari saya cukup segitu dulu. Nanti coba saya tanyakan dulu ke Ibu Azri, barangkali ada yang ditambahkan. Silakan Ibu. Dari saya juga sudah cukup, Ibu Dira. Oke, ya, kalau sudah cukup, saya rasa saya masih ada satu pertanyaan lagi ya, Mas ya. Oke, jadi yang Anda angkat ini kan tentang digital. To be honest, saya justru merasa digitalisasi di Indonesia ini sudah jauh lebih berkembang dibanding dulu ya, Mas ya. Terutama semenjak pandemi, banyak guru-guru dan sekolah yang akhirnya mau tidak mau beradaptasi. Bahkan sekarang sudah banyak sekolah yang punya podcast sendiri, yang punya channel YouTube sendiri. Itu menunjukkan awareness dan juga kapabilitas para guru-guru di Indonesia. Tapi yang Anda angkat masih saja tentang gamifikasi, seolah-olah itu masih menjadi problem besar. Bisa jadi mungkin itu di salah satu konteks saja ya Mas ya, tapi kan kita membiayai kandidat untuk kemudian studi, tujuannya biar memberikan kontribusi yang luas seperti itu. Jadi memang kami belum bisa melihat urgensi dari isu yang Anda angkat. Boleh tolong ditekankan Mas, mengapa kami perlu membiayai Anda? Memangnya ada masalah apa sih di digital yang tadi Anda gaung-gaungkan itu? Baik, Ibu. Uh, Berkaitan dengan isu yang diangkat terkait digitalisasi dalam pendidikan, memang isu yang sangat hangat akhir-akhir ini, khususnya di bidang pendidikan. Bahkan Wakil Presiden sendiri mengatakan bahwa akan menginkludkan atau menginklusikan AI dan coding dalam proses pembelajaran. Dan itu menjadikan saya termotivasi lebih, khususnya saya di sini adalah fokus dalam pembelajaran fisika, karena memang dalam pembelajaran fisika ketika divisualisasikan dengan proses digital seperti gamifikasi ataupun simulasi-simulasi online itu akan memberikan gambaran, karena selama ini uh, persamaan-persamaan dalam proses menjelaskan fisika, kemudian uh, dalam visualisasi contoh-contoh real life dalam fisika, memang khususnya di Indonesia masih terbatas dengan teori-teori yang ada. Harapannya dengan proses digitalisasi ini bisa memberikan visualisasi lebih kepada para peserta didik yang harapannya bisa mendapatkan konsep-konsep fisika secara real dan nyata dengan proses digitalisasi ini. Oke, ya baik. Kalau memang sudah cukup, saya akhiri untuk wawancara kali ini. Silakan Anda diperkenankan untuk meninggalkan Zoom dan jangan lupa untuk mengisi survei ya Mas ya di portal LPDP. Kami doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Anda lulus dan mudah-mudahan bisa bergabung dengan istri nanti ketika studi ya Mas ya. Terima Amin, kasih. amin. Selamat sore. Selamat sore, Ibu.